Pernahkah kamu mendengar nama Lim Shen Song atau Sonny Hendrawan? Oke. Untuk memahaminya, sebelumnya renungkan hal ini. Bila kamu melihat sebuah seremoni pemberian gelar Finals MVP di NBA, kata tersebut awalnya akan diawali nama seorang pemain legenda NBA. Misalnya, gelar Finals MVP selalu diawali dengan Bill Russell Finals MVP Award. Bukan hanya Finals MVP Award. Bill Russell sendiri adalah pemain yang sangat hebat dan merupakan sejarah bagi NBA, di mana ia berhasil memenangkan 11 kali cincin juara di NBA dan merupakan rekor pemain dengan cincin juara terbanyak dalam sejarah NBA. Saking hebatnya dia, oleh karena itu, namanya terpampang dalam piala Finals MVP menjadi Bill Russell Finals MVP. Nah, di Indonesia, hal itu juga terjadi loh. Piala MVP Award Indonesia ternyata nama lainnya adalah Sonny Hendrawan Award, atau bisa juga dibilang Sonny Hendrawan MVP Award. Kalian pasti berpikir, siapa sih Sonny Hendrawan? Sehebat apakah pemain tersebut hingga namanya sampai terpajang dalam penghargaan MVP negara Indonesia? Akan kami bahas dalam Inilah Michael Jordan-nya Indonesia, Sonny Hendrawan. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Sonny Hendrawan, atau nama lainnya yaitu Lim Shen Song, lahir pada 21 Juni 1943 di Semarang. Ia pun tumbuh besar, berkembang, dan menjadi hebat di klub asal kotanya, yaitu Sahabat Semarang. Sebenarnya sangat sulit untuk mencari sumber-sumber yang sangat terpercaya bila kita berbicara tentang Sonny Hendrawan. Namun, cerita basket sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengumpulkannya. Jadi, mari kita lanjut. Ternyata, basket Indonesia pernah sangat berjaya di kancah internasional, terutama di era 1960-an. Prestasi tersebut tak terlepas tentunya dari pengaruh pemain yang satu ini, yaitu Sonny Hendrawan. Ia bahkan disebut-sebut sebagai pencetak angka terbanyak, serta salah satu pemain terbaik di Asia era 1960-an. Di Asia, bukan hanya di Indonesia. Ia pun membawa Indonesia berada di posisi runner-up setelah kalah dari Cina, salah satu raksasa basket Asia dari dulu, bahkan sampai sekarang, dalam ajang Ganevo pertama di tahun 1993. Namun sebelum ajang Ganevo, ada ajang bernama FIBA Asia Championship. FIBA Asia Championship ini pertama kali diikuti oleh Indonesia pada tahun 1960. Namun, saat itu Indonesia mungkin masih terlalu dini, dan akhirnya hanya berakhir pada peringkat ke-6 dari total 7 negara partisipan, dan tak berhasil ke ronde final round. Saat itu, memang belum ada nama Sonny Hendrawan dalam rosternya, mengingat usianya saat itu yang masih sekitar 17 tahun, yang masih mungkin terbilang sangat muda, dan belum cukup untuk masuk ke roster Timnas Basket 1960. Filipina akhirnya yang keluar menjadi juara dalam ajang FIBA Asia Cup 1960 tersebut. Indonesia pun tak mau menyerah dan akhirnya mencoba mengikuti FIBA Asian Games di tahun 1962. Lagi-lagi, masih tak ada nama Sonny Hendrawan dalam roster FIBA Asian Games 1962. Nah, saat itu, Indonesia menjadi tuan rumah dalam ajang tersebut yang berada tepatnya di kota Jakarta. Indonesia pun berhasil masuk ke ronde final round dalam ajang tersebut. Namun Indonesia harus kalah dari Hong Kong, Jepang, dan Thailand. Hingga akhirnya di akhir perolehan, Indonesia menempati peringkat kelima dari total 9 negara partisipan. Filipina lagi-lagi menjadi juara dalam ajang tersebut. Hingga akhirnya di tahun 1963, inilah masa kejayaan Sonny Hendrawan. Ada sebuah ajang pertandingan bernama Ganevo. Akhirnya, nama Sonny Hendrawan masuk dalam roster ini, mengingat usianya yang sudah sekitar 20 tahun. Sudah terbilang cukup, meskipun termasuk sangat muda di timnya. Skuad Timnas Basket Indonesia saat itu juga dilatih oleh Robert Bob Ackerman. Ganevo sendiri bahasa Indonesianya adalah Pesta Olahraga Negara-Negara Berkembang.
atau singkatan dari Games of the New Emerging Forces, Ganevo. Pesta olahraga tersebut didirikan oleh mantan Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Presiden Soekarno. Latar belakang didirinya pesta olahraga tersebut adalah karena adanya masalah politik pada Asian Games 1962. Karena saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 1962, Indonesia tidak mengundang Taiwan dan Israel dengan alasan simpati terhadap negara Tiongkok dan negara-negara Arab atas konfliknya masing-masing. Akhirnya, negara Indonesia diskors oleh panitia Asian Games. Namun, akibat hal skors tersebut, yang membuat Indonesia tak bisa berpartisipasi dalam Asian Games berikutnya, Presiden Soekarno malah mengeluarkan sikap yang sangat berani, di mana ia membuat suatu ajang kompetisi olahraga internasional bernama Ganevo. Dan tentunya, alasan lain didirikannya pesta olahraga ini tentu tak jauh dari untuk meningkatkan serta mempererat hubungan antar negara-negara yang baru saja merdeka. Ajang ini merupakan salah satu ajang bagi kesuksesan negara Indonesia. Lawan-lawannya pun tak main-main. Ada negara Cina, Argentina, Jepang, Filipina, dan masih banyak lagi. Tim-tim tersebut merupakan raksasa-raksasa basket dunia. Total partisipan dari Ganevo pertama tersebut adalah sekitar 51 negara. Bayangkan saja, dari 51 negara, basket Indonesia berhasil melaju ke final. Indonesia pun mengalahkan Filipina, yang merupakan juara Asia yang sudah sangat terkenal dalam basket di negara Asia. Indonesia pun hanya kalah dari Cina saat babak final. Hal yang sama juga terjadi dalam Ganevo 2 pada tahun 1966, yang diadakan di Phnom Penh, Kamboja. Partisipan Ganevo 2 ada 17 negara. Lagi-lagi, Indonesia berhasil melaju ke final lagi, dan hanya kalah dari Cina. Filipina yang juara Asia kita kalahkan. Saat itu di final 2 Ganevo tersebut, kita kalah dari Cina, kata Bapak Sony Hendrawan. Sony Hendrawan memang membuat basket Indonesia sangat gemilang. Ketua Umum Perbasi, yaitu Denny Kosasih, atau biasa kita kenal dengan Coach Denny Kosasih, sempat berkata bahwa Sony Hendrawan adalah pemain terbaik, teladan baik di dalam maupun di luar lapangan. Mereka berdua merupakan legenda basket yang sama-sama berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Pada tahun 1967, juga ada ajang bernama Kejuaraan Bola Basket Asia keempat, yang diadakan di Seoul, Korea Selatan. Dan Bapak Sony Hendrawan mendapatkan gelar pemain terbaik, atau bisa dibilang menjadi MVP di ajang tersebut. Indonesia berakhir di urutan keempat saat ajang tersebut, di bawah Filipina, Korea, dan Jepang. Lalu lanjut ke tahun 1998. Ada ajang bernama Pra-Olimpiade Meksiko. Di ajang tersebut, tim Australia yang memiliki postur yang sangat besar berhasil dikalahkan oleh Indonesia. Kami harus main cepat lawan Australia sebab postur mereka tinggi, ujar Bapak Sony Hendrawan. Lalu pada tahun 1999, Bapak Sony Hendrawan bekerja di Surabaya dan akhirnya bergabung dalam tim bola basket Jawa Timur dan berhasil merebut medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Nasional tahun 1999. Ia pun aktif membela tim nasional basket Indonesia selama 1 dekade, dari awalnya di Ganevo pertama tahun 1963 hingga tahun 1973. Ia pun bahkan masih menyempatkan untuk olahraga, bermain basket bahkan sampai usia 72 tahun. Pada tanggal 10 Januari 2020 kemarin, Bapak Sony Hendrawan bersama Ketum Perbasi, yaitu Denny Kosasih, menerima penghargaan apresiasi dari pihak IBL. Mengingat legenda-legenda yang pernah membuat basket Indonesia yang sangat berjaya di masanya, kita harus sadar bahwa Indonesia tentu bukan negara yang bisa dianggap remeh. Dan kami dari pihak Cerita Basket tentunya berharap bahwa bola basket Indonesia bisa terus berkembang, serta menghasilkan pemain-pemain yang bisa berkontribusi, serta memajukan basket Indonesia. Lalu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, seperti layaknya Bapak Sony Hendrawan. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.